Ketika kita bergerak ke depan di Hari Kebangkitan Nasional, kita harus ingat bahwa kita pernah bangkit, tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus-menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia, ada masa mereka bangkit, membesar, ada masa mereka bangkit, pelan-pelan turun, bahkan gagal. Di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu momen ini, di saat ulang tahun PKS, bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok, bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negaranya hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail? Mengapa negara gagal? Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya, gitu. Kita sebagai warga, terutama saya sebagai warga Jakarta sih, dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa nih sama Mas apa? Yang langsung kerasa sih soal ini, penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. Anak muda ditawarin rupiah dibandingin tempat lain yang rupiah. Tawarkan pada anak muda kesempatan untuk membuat perubahan. Sebenarnya Jakarta udah lebih baik ya menurut saya, dan mungkin emang beberapa hal harus dikembangin lagi untuk bisa lebih maksimal. Dan sekarang kan kepemimpinannya juga udah di bawah Presiden Jokowi, jadi saya percaya Pak Anies bisa memperbaiki Jakarta lebih baik lagi. Ada kesan kian panas beda pendapat Demokrat versus Nasdem soal cawapres Anies. Lalu relawan Anies bilang ya ada stop cawe-cawe soal cawapres, serahkan itu kepada Anies Baswedan. Sebenarnya mudah sekali, yaitu soal ketulusan. Ya. Ketulusan itu begini, saudara sekalian, apakah Anies Baswedan bisa dipercaya, mereka percaya untuk memutuskan calon wakil presiden terbaik. Yang paling lucu adalah partai-partai pendukung ini kok saling mempengaruhi, padahal katanya sudah diserahkan keputusannya kepada Anies Baswedan. Menurut saya kepemimpinan Pak Anies ya cukup baik lah ya. Saya salah satu cyclist, jadi saya merasa kepemimpinan Pak Anies Baswedan itu udah baik karena memprovide orang-orang untuk bisa naik sepeda. Seperti kayak kemarin saya pulang dari kerja, lihat di sub tuh pakai sepeda, itu menurut saya keren banget sih. Harusnya akan stop cawe-cawenya, kita tunggu Anies Baswedan. Tapi itu yang partai pendukung. Tapi kalau pengamat ya boleh aja, namanya pengamat ya. Kalau tidak bisa mengomentari kan menjadi gimana gitu. Nah jadi sobat semuanya, coba kita lihat ya soal kian panas ini, dan kemudian relawan bilang stop dong ya. Persaingan itu masalahnya adalah memang kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang luar biasa. Kalau seandainya AHY jadi cawapres, apakah Nasdem tidak tinggalkan koalisi, atau sebaliknya kalau AHY tidak jadi cawapres, apakah Demokrat yang akan tinggalkan koalisi? This is the question ya, very important question. Tapi kalau Anda percaya kepada Anies, sudah mempercayakan itu ya, harusnya kan tidak perlu lagi dipersoalkan apapun keputusannya. Yang dirasain pertama dari fasilitas umumnya semakin banyak,
Terus tempat-tempatnya juga semakin tertata, semakin rapi, lingkungannya juga semakin bersih. Udah gitu juga kemasyarakatannya dari religinya juga dapat. Jadi dari 2 tahun kepemimpinan Bapak Anies itu luar biasa. Nasdem, sudah saatnya Indonesia punya pemimpin kelas dunia. Dikutip dari metrojambi.com, Partai Nasional Demokrat Nasdem mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin kelas dunia. Kalimat itu dituliskan dalam akun Instagram resmi milik Partai Nasdem pada Jumat 9 Juni 2023. Dalam akun Instagram tersebut tampak akun _official Nasdem juga memposting video singkat yang berisikan sedikit review tentang Anies Baswedan yang diakui oleh kampus bertaraf dunia yaitu Oxford University. Akun tersebut mengungkapkan jika Anies Baswedan merupakan orang pertama Indonesia yang menjadi bagian dari anggota Dewan Institute for Asian Studies yang merupakan bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Anies Baswedan menjadi orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi anggota Dewan Institute for Asian Studies yang merupakan bagian dari Oxford School of Global and Area Studies, tulis akun Instagram _official Nasdem. Dalam akun Instagram tersebut juga dijelaskan sekilas mengenai Universitas Oxford yang merupakan salah satu kampus tertua di dunia dan diakui dunia mengenai standar kompetensi serta kontribusinya bagi dunia keilmuan. Terlihat juga akun resmi Partai Nasdem tersebut mengungkapkan kata-kata mutiara Anies Baswedan yang mengatakan agar Indonesia sudah waktunya tidak hanya belajar kepada dunia, namun juga memberi pelajaran. Saatnya kita datang ke gelanggang dunia, bukan sekedar untuk belajar dari dunia, tapi juga ikut memberi pelajaran bagi dunia, tutupnya. Partai Nasional Demokrat Nasdem mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin kelas dunia. Kalimat itu dituliskan dalam akun Instagram resmi milik Partai Nasdem pada Jumat 9 Juni 2023. Dalam akun Instagram tersebut tampak akun _official Nasdem juga memposting video singkat yang berisikan sedikit review tentang Anies Baswedan yang diakui oleh kampus bertaraf dunia yaitu Oxford University. Akun tersebut mengungkapkan jika Anies Baswedan merupakan orang pertama Indonesia yang menjadi bagian dari anggota Dewan Institute for Asian Studies yang merupakan bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Anies Baswedan menjadi orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi anggota Dewan Institute for Asian Studies yang merupakan bagian dari Oxford School of Global and Area Studies, tulis akun Instagram _official Nasdem.